Dan pemirsa, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, telah hadir di studio Pak Nurkolis Ridwan selaku pengamat Timur Tengah yang akan mengulas siaran langsung Al Jazeera yang menampilkan situasi terkini di Gaza selama 24 jam. Silakan Pak Nurkolis. Ya, kita kembali terhubung dengan stasiun televisi Al Jazeera untuk mengikuti perkembangan terkini yang ada di jalur Gaza. Ini adalah salah satu narasumber yang diwawancarai oleh stasiun televisi Al Jazeera. Ya, di mana Israel mendapat tekanan serius dari dunia internasional. Ini adalah Dr. Ibrahim, narasumber yang diwawancarai Al Jazeera. Ya, mengenai saat ini sedang mendiskusikan bagaimana situasi terkait dengan pertukaran tawanan. Bagaimana kita bisa memahami situasi terkini terkait dengan gencatan senjata yang salah satu prosesnya adalah pertukaran tawanan. Ya, disampaikan bahwa sebenarnya kaum pejuang Palestina tidak meyakini atau tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh atau komitmen dari pihak Israel terhadap proses gencatan senjata ini. Ya juga ada situasi yang mungkin saja bisa saja berubah, khususnya terkait dengan juga bantuan yang ada yang direncanakan masuk dari gerbang Rafah. Itu belum ada jaminan bahwa itu akan bisa masuk dengan lancar. Ada ya juga terkait dengan posisi para sandera yang akan dibebaskan. Ya, dan ya, ada sejumlah rincian terkait dengan rencana penerapan gencatan senjata yang sedianya akan dilakukan besok jam 7 waktu setempat atau sekitar jam 11 waktu Indonesia. Ya, dan ada semacam kekhawatiran juga dari kalangan pejuang Palestina bahwa proses pertukaran sandera ini akan berpengaruh pada kondisi atau mengenai informasi tentang posisi kaum pejuang. Mereka khawatir bahwa lokasi mereka akan diketahui oleh pihak Zionis Israel. Bagaimana dapat Anda ceritakan mengenai jumlah sandera yang akan dibebaskan? Yes, Dr. Ibrahim. Disampaikan bahwa proses pembebasan sandera itu akan dilakukan secara bertahap. Ada sejumlah sandera Palestina yang ada di penjara Israel saat ini. Ya, Dr. Muhammad. Mengenai sandera Israel yang saat ini berada di tangan pejuang Palestina, bagaimana cara mereka bisa tiba ke tangan Israel, bagaimana bisa berpengaruh untuk menghentikan serangan yang terjadi di jalur Gaza, bahwa apakah itu memang akan mempengaruhi ke depan sikap Israel mengenai invasi mereka di jalur Gaza. Ya, disampaikan bahwa disampaikan bahwa ya, tekanan akan terus menguat kepada pemerintah Zionis Israel untuk bisa menghentikan invasi mereka di jalur Gaza, di mana tekanan itu bukan hanya dari dunia internasional, tapi juga tekanan itu berasal dari pihak warga Israel sendiri yang mereka berharap bahwa seluruh sandera yang ada di tangan Hamas itu bisa dibebaskan, dan agar apa yang terjadi terkait dengan tawanan sandera tersebut dapat diselesaikan lewat jalur politik dan bukan lewat kekerasan ataupun perang. Ya, ada tekanan sosial yang sangat tinggi terhadap pemerintahan Israel, di mana seperti kita ketahui bahwa ada demonstrasi besar-besaran pada beberapa waktu yang lalu.
Ya, mereka berharap bahwa ada solusi yang lebih permanen di masa yang akan datang dalam mengatasi dalam relasi hubungannya dengan para pejuang Palestina. Ya, mereka warga Israel meyakini berdasarkan survei dinyatakan bahwa mereka tidak percaya bahwa situasi dapat diselesaikan dengan invasi atau operasi militer, sehingga harus diselesaikan lewat jalur politik. Netanyahu sudah menjanjikan sejak awal bahwa pihaknya akan membebaskan para sandera. Pada saat yang sama, Netanyahu juga menegaskan bahwa dia tidak akan berhenti, tidak akan menghentikan perang sampai bisa menghancurkan Hamas. Namun ketika jumlah korban semakin banyak jatuh dari pihak Israel, situasi ini menjadi tekanan khusus bagi pemerintahan Netanyahu, sehingga terpaksa kemudian masuk ke meja perundingan untuk bisa mendiskusikan jalan keluar. Ya, dan saat ini situasi memang berubah, di mana pada masa beberapa waktu yang lalu adalah sulit membuat pemerintah Israel untuk melakukan komunikasi dengan para pejuang Palestina untuk mencari solusi. Tetapi saat ini posisi mereka atau pemerintah Israel terdesak sehingga mereka terpaksa untuk maju ke meja perundingan. Ya, di mana meski demikian ada sejumlah pihak dalam pemerintah Israel yang memang menginginkan agar perang terus terjadi. Dokter ini adalah dua narasumber yang diwawancarai oleh pihak Al Jazeera, ditanyakan apakah gencatan senjata ini bisa terus berlangsung lebih lama. Seperti diketahui bahwa gencatan senjata ini hanya berlangsung 4 hari. Ya, disampaikan bahwa dalam 4 hari ke depan ini akan menjadi ujian tertentu, akan terus dilihat hasilnya, apakah masanya bisa diperpanjang di masa yang akan datang. Disampaikan juga bahwa memang ada keinginan dari pihak pemerintah Israel bahwa memang mereka ada sebagian yang menginginkan agar gencatan senjata tersebut diperpanjang. Meski demikian, ada juga khususnya di kalangan militer Israel yang memang mempunyai ideologi perang. Mereka menginginkan agar perang terus berlangsung lama. Ya, tentu saja ya, hal ini situasi ke depan akan lebih banyak menentukan apakah proses gencatan senjata ini akan diperpanjang. Ya, meski demikian memang ada perdebatan di tengah masyarakat Israel mengenai solusi yang akan ditempuh oleh pemerintah Israel dalam membebaskan sandera serta mengatasi situasi di Gaza. Seorang pejabat Palestina di jalur Gaza menyatakan bahwa menjelang gencatan senjata dalam hari ini ada 12 pembantaian yang dilakukan oleh Zionis Israel di jalur Gaza, di mana pejabat Palestina setempat yang ada di jalur Gaza menyampaikan bahwa warga Palestina saat ini berada dalam kondisi kelaparan. Ya, dalam 24 terakhir ada lebih dari 12 pembantaian yang dilakukan oleh Israel di jalur Gaza, yang di mana itu dilakukan oleh pesawat tempur Israel dan juga artileri dan tank-tank Israel. Ada puluhan yang tewas dan ada 3 masjid di Khan Yunis yang terletak di selatan jalur Gaza yang menjadi sasaran dari serangan tempur serangan Israel. Ini menunjukkan bahwa kawasan selatan pun tidak luput dari serangan Israel, dan praktis tidak ada wilayah yang aman sebenarnya di jalur Gaza yang aman dan selamat dari serangan Israel. Ya, sementara itu juga jenazah masih bergelimpangan di sana.
sana-sini dan ada kesulitan bagi pejabat setempat atau otoritas setempat atau warga setempat untuk melakukan evakuasi. Dan pemirsa, kami masih akan menyajikan kabar terbaru langsung tentunya dari Al Jazeera juga mengenai bagaimana kondisi saat ini di Palestina. Nanti juga Pak Nurkolis masih akan memberikan informasi untuk Anda, tapi setelah jeda berikut ini Breaking News akan segera kembali saat lagi.